Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palu, dengan luas wilayahnya 61.841,29 km persegi. Jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada akhir 2023 sebanyak 3.154.499 jiwa. Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar dan merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia. Pulau Sulawesi terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina. Bukan cuman itu, Sulawesi Tengah mempunyai kawasan prasejarah tertua di dunia, bahkan kawasan tersebut, menurut pakar ahli arkeolog, diperkirakan kawasan itu, awalnya peradaban manusia yang dikenal zaman batu. Sebelum kita mengupas kawasan prasejarah Sulawesi Tengah, mohon dukungan dengan cara subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapatkan kabar terbaru dari channel Gumata. Pulau Sulawesi Tengah ini menjadi sorotan, karena ibu kota ini terkenal dengan julukan, Mutiara di Katulistiwa. Julukan itu datangnya dari Bung Karno, Presiden pertama RI saat menginjakan kaki di Lembah Palu pada tanggal 10 Oktober tahun 1957. Bukan hanya itu, ibu kota Sulawesi Tengah dijuluki sebagai kota 5 dimensi. Hal ini dikarenakan, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Kota Palu memiliki lanskap alam yang lengkap dengan 5 dimensi, yaitu lautan, sungai, pegunungan, teluk, dan lembah, bahkan dengan keunikannya Kota Palu pun dijuluki Kota 5 dimensi. Bahkan di daerah Sulawesi Tengah, jarang orang-orang lain mengetahui keberadaan tempat-tempat tersebut. Padahal kawasan Sulawesi Tengah, ternyata mempunyai kawasan peradaban di masa lampau. Tempat tersebut sudah banyak ilmuwan, dan pakar peneliti sejarah mendatangi lokasi tersebut. Mungkin kalian penasaran, di mana lokasi tempat tersebut? Simak terus penjelasannya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, telah melakukan pencanangan negeri 1000 megalit di Desa Kolori, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso. Desa Kolori berjarak 123 km, dari ibu kota Kabupaten Poso, atau 340 km dari Kota Palu, memiliki salah satu dari arca atau patung megalit yang dikenal sebagai Arca Palindo. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura menyatakan melalui pencanangan itu, penetapan kawasan arkeologi zaman prasejarah megalitikum sebagai warisan dunia oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, UNESCO. Saya canangkan daerah Bada, Lore, Napu, Lore Lindu menjadi daerah megalit. Mari kita perjuangkan untuk menjadi warisan dunia, kata Gubernur Rusdi Mastura dalam kegiatan pencanangan itu. Megalitikum di Sulawesi Tengah, terkonsentrasi di kawasan Taman Nasional Lore Lindu meliputi Lembah Napu, Lembah Besoa, Lembah Bada, Danau Lindu, Kulawi dan Gimpu. Jenis temuan megalitik berjumlah 19 jenis diantaranya Kalamba, Arca Menhir, serta Batu Dakon. Proses perkembangan peradaban manusia memakan waktu yang tidak sebentar. Sebelum akhirnya kita menikmati hidup di masa sekarang, di mana kita dapat dengan mudah menggunakan berbagai macam benda sesuai dengan kemauan dan kebutuhan, proses di balik penemuan benda tersebut dapat ditarik ke ribuan tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa peradaban manusia dimulai dari zaman batu, di mana orang-orang di masa itu masih menggunakan batu untuk kegiatan keseharian. Pada zaman batu, salah satu benda yang cukup populer adalah megalit atau batu besar, membuat zaman ini disebut juga sebagai zaman megalitikum. Pada dasarnya, kata megalitikum sendiri berasal dari gabungan antara dua kata dalam bahasa Yunani. Kata tersebut ialah mega, yang memiliki arti besar, dan litik, yang berartikan batu. Sementara akhiran kum, mengacu kepada istilah periode atau zaman. Secara teknis, zaman megalitikum merupakan bagian dari zaman batu, tepatnya memasuki akhir pada era tersebut. Karena setelah zaman batu berakhir, manusia perlahan bertransisi untuk memasuki zaman baru bernama zaman perunggu. Sesuai dengan namanya, zaman perunggu merupakan periode di mana manusia pada masa itu, mulai menemukan perunggu, sebagai bahan untuk membuat alat-alat keseharian, bisa menyimpulkan bahwa di zaman tersebut, manusia kali pertama mempelajari teknik untuk menambang mineral dari dalam tanah. Meskipun demikian,
manusia pada masa tersebut tidak serta-merta meninggalkan peralatan batu yang mereka sempat gunakan dahulu. Manusia masih membangun dan membuat beberapa benda dari batu, sebelum akhirnya bertransisi sepenuhnya menggunakan perunggu. Periode Megalitikum sendiri sudah terjadi sekitar 3.500 sampai dengan 1.000 tahun sebelum Masehi. Meskipun demikian, jejak dari masyarakat yang hidup pada zaman Megalitikum masih dapat ditemukan di masa sekarang. Salah satunya adalah melalui benda-benda peninggalannya. Benda peninggalan zaman Megalitikum tersebar luas di berbagai belahan dunia, menunjukkan bagaimana manusia di masa lampau bisa hidup dan menjalankan kegiatan keseharian mereka. Para ilmuwan ini sudah memiliki data yang terkumpul berkat jerih payah mereka selama puluhan tahun bekerja. Penelitian yang pendahulu mereka jalankan, akan dilanjut oleh penerus mereka, sehingga informasi yang mereka dapatkan tinggal menyesuaikan dengan data-data penelitian sebelumnya. Zaman Megalitikum memiliki kepercayaan animisme, kepercayaan terhadap suatu roh atau makhluk halus di sekitar manusia. Masyarakat di zaman Megalitikum dipercaya bahwa di sekitar terdapat roh atau makhluk halus yang melindungi mereka. Ini menjadi salah satu alasan di balik banyaknya penemuan batu-batu raksasa seperti menhir atau monolit. Batu-batu itu menjadi penunjuk lokasi adanya upacara adat, dengan kepercayaan animisme tersebut. Berbeda dengan masyarakat zaman batu di mana mereka masih mengandalkan berburu hewan dan mencari buah atau sayur dari satu ladang ke ladang lainnya, masyarakat zaman Megalitikum yang berada di masa transisi ini sudah memahami cara beternak dan bercocok tanam. Dengan kemajuan teknologi yang mereka miliki di saat itu, serta pengetahuan akan hal-hal baru terkait bahan pangan, masyarakat zaman Megalitikum dapat bekerja lebih efektif dan lebih efisien jika ingin mencari makanan dibandingkan pendahulunya. Alasan mengapa kita mempelajari periode zaman Megalitikum dalam mata pelajaran sejarah, selain untuk mengetahui dan memahami pola pikir manusia pada masa lampau yang membentuk pola pikir manusia di masa sekarang, juga untuk menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki kekayaan sejarah. Sejumlah benda peninggalan zaman Megalitikum yang sudah disebutkan di atas seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus dapat ditemukan di berbagai lokasi di seluruh penjuru Indonesia. Ini merupakan bukti bahwa Indonesia juga menjadi lokasi di mana manusia-manusia purba sempat mengembara dan singgah. Dikarenakan ukurannya yang cukup besar, banyak dari benda-benda tersebut yang dibiarkan saja di lokasi mereka ditemukan. Lokasi-lokasi tersebut kini dijadikan sebagai tempat wisata, sekaligus lokasi untuk menjaga dan melestarikan benda peninggalan masa lampau di Indonesia. Taman Nasional Lore Lindu terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, yang sesuai dengan namanya, sebenarnya merupakan lokasi untuk melindungi keragaman hayati di daerah tersebut. Meskipun demikian, Taman Nasional ini juga mengandung salah satu peninggalan zaman Megalitikum di dalamnya. Peninggalan zaman Megalitikum yang ditemukan di dalam Taman Nasional Lore Lindu, kebanyakan dari peninggalan ini merupakan pahatan batu raksasa dari masa tersebut. Ditemukan juga benda-benda seperti patung dan penyangga rumah. Hanya ada 4 lokasi di Indonesia ditemukan peninggalan zaman peradaban di Megalitikum. Daerah Provinsi Sumatera Barat, di Kabupaten 50 Kota. Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ngada. Daerah Istimewa Yogyakarta Gunung Kidul. Di Provinsi Sulawesi Tengah, di Lore Lindu, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan, semoga bermanfaat dan salam hormat saya dari channel Gumata.